Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Budiatma SPD. Saya berasal dari SD Negeri 2 Ujung Semi. Saya ingin memaparkan laporan orientasi P3K yang saya buat melalui rencana aksi perubahan. Oke, langsung saja. Ini adalah profil saya. Nama saya Anton Budiatma SPD, guru PJOK SD Negeri 2 Ujung Semi. NIP saya 1992 04 20 20 22 21 1001 angkatan 7. Yang melatar belakangi saya membuat rencana aksi perubahan ini adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi yang bagi pegawai negeri sipil dan pegawai negeri dan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam tugas guru adalah mengajar. Tentunya dalam mengajar, guru akan menemui masalah dan hambatan dalam hal ini terkait dengan metode pembelajarannya, peserta didiknya, lingkungan belajarnya, bahkan sampai pada sarana dan prasarananya. Dari beberapa masalah tersebut, guru harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul agar tidak menjadi hambatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi di kurikulum Merdeka saat ini, guru harus memiliki kecakapan dan keaktifan dalam berperan menjadi seorang pendidik yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik. Di SD Negeri 2 Ujung Semi sendiri masih ada beberapa masalah yang harus dibenahi guna tercapainya pelayanan pendidikan yang maksimal. Contohnya pada pelajaran PJOK masih ada beberapa permasalahan yang harus dibenahi. Sebagai guru profesional, kita harus mempunyai inovasi agar mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di sekolah. Guru harus mengambil peranan yang penting agar bisa melaksanakan proses pendidikan yang berkelanjutan. Maksud dan tujuan: peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya yang mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta memiliki kemampuan dan karakter smart ASN. Perubahan atas sikap budaya dan mindset serta aparatur sipil negara sangat penting karena ASN memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan pelayanan yang secara dinamis. Berikutnya, meningkatkan minat peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran dengan pemanfaatan ICT sebagai kegiatan praktik. Berikutnya, meningkatkan keterampilan peserta didik pada materi pembelajaran PJOK tertentu. Berikutnya, menciptakan sekolah yang sehat. Yang terakhir, menuntaskan anak yang buta huruf melalui program Tumbas. Waktu dan tempat pelaksanaan dimulai pada bulan Januari 2024 sampai Juli 2027 sampai kontrak ASN P3K habis selama 5 tahun. Kemudian tempat di SD Negeri 2 Semi, Korwil Bidikcam Kaliwedi, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ini adalah STKOPD dari Kabupaten Cirebon. Kita lanjut. Nilai dan etika Renstrap SD Negeri 2 Semi. Visi terwujudnya sekolah yang maju dan mandiri serta menghasilkan lulusan yang bermutu. Misi memiliki akhlak yang mulia, aktif dan kreatif dalam pembelajaran, giat berkarya dan berprestasi. Memberdayakan potensi semua warga sekolah, meningkatkan profesionalisme guru. Kemudian ini adalah STOK OPD SD Negeri 2 Ujung Semi. Susunannya adalah kepala sekolah, komite, guru kelas, kemudian operator, pustakawan, dan penjaga sekolah, kemudian peserta didik. Tupoksi P3K OPD SD Negeri 2 Ujung Semi. Uraian tugas guru. Guru bertugas mengelola pembelajaran. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi 1. Menyusun minggu efektif, menyusun program tahunan, menyusun program semesteran, menyusun silabus, menyusun RPP, menyusun program remedi atau pengayaan, kemudian menyusun program analisis ulangan harian. Kemudian guru juga bertugas untuk menyusun program pembelajaran pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. 1. Ulangan harian, 2. Ulangan tengah semester, 3. Ulangan kenaikan kelas, 4. Ujian sekolah, 5. Asesmen nasional, kemudian pembinaan terhadap siswa, pengelolaan kelas, kemudian tugas wali kelas, mewakili kepala sekolah dan orang tua dalam pembinaan siswa, membina kepribadian, ketertiban, dan kekeluargaan, membantu mengembangkan peningkatan kecerdasan dan keterampilan siswa, kemudian evaluasi nilai rapot dan kenaikan kelas. Itu adalah uraian tugas guru. Sebagai guru P3K kita harus mempunyai peranan yang sudah tadi saya bacakan sehingga bisa berjalannya proses pembelajaran dengan baik. Kemudian ini adalah matriks rencana hasil kerja. Yang pertama adalah nama kegiatan, memahami materi pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan dengan media ICT. Di sini kita menggunakan media ICT yaitu informasi, komunikasi, dan teknologi. Bertujuan untuk meningkatkan inovasi peserta didik, memahami materi sebelum praktek di lapangan dengan membaca dan memahami materi melalui media ICT. Kemudian indikator pencapaiannya adalah meningkatnya minat baca peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan praktek lapangan. Jadi kasus saya di sini adalah biasanya anak-anak itu terburu-buru untuk langsung ke lapangan untuk pembelajaran PJOK. Padahal mereka belum mengetahui materi apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara melakukan keterampilan yang akan dipelajari pada hari itu. Makanya saya juga mengajak anak-anak untuk bisa memanfaatkan teknologi, yaitu berupa video atau misalkan slide PowerPoint, atau bisa juga video rekaman pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Ya, sehingga anak bisa terangsang dan termotivasi agar bisa maksimal dalam menjalankan tugas tersebut. Yang kedua adalah peserta didik melakukan pukulan bola dalam permainan bola kasti. Tujuan kinerja meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan pukulan bola dalam permainan bola kasti.
Indikator pencapaiannya adalah meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan dasar memukul bola dalam permainan bola kasti. Di sini saya memasukkan rencana aksi ini atau rencana perubahan ini karena anak-anak di SDN 2 Ujung Semi masih kurang mahir dalam melakukan pukulan bola dalam permainan bola kasti. Rata-rata anak-anak itu masih tidak tepat dalam memukul bola kasti, sehingga dalam permainan anak-anak sering tidak mendapatkan poin dan itu merugikan tim. Makanya di sini saya membuat rencana hasil kerja tentang meningkatkan pukulan dalam permainan bola kasti. Kemudian yang ketiga, melaksanakan materi permainan bola besar oleh peserta perempuan. Tujuan kinerja adalah menumbuhkan minat peserta didik perempuan terhadap permainan bola besar. Indikator pencapaiannya adalah meningkatnya motivasi peserta didik perempuan dalam melaksanakan pembelajaran permainan bola besar. Di sini SDN 2 Ujung Semi rata-rata untuk anak perempuan, mungkin anak laki-laki sudah terbiasa ya bermain bola besar, baik itu bola sepak, bola voli atau bola basket. Mereka sudah sangat senang dan hobi. Tapi untuk anak perempuan rata-rata mereka masih sangat jauh dari kata menyukai permainan bola besar. Karena apa? Mereka masih takut ketika ada bola datang, kemudian menendang bola, kemudian menangkap bola, mereka masih takut. Sehingga di sini saya masukkan dalam rencana hasil kerja untuk anak-anak perempuan khususnya dalam permainan bola besar, agar anak perempuan ini bisa minimal melakukan keterampilan dalam permainan bola besar, baik itu menendang, mukul ataupun menangkap. Ya. Kemudian yang keempat, menciptakan sekolah sehat. Tujuan adalah menjadikan sekolah tempat belajar dan peserta didik lebih memahami pentingnya kesehatan. Indikatornya adalah menciptakan tempat belajar yang sehat dan untuk kesehatan peserta didik. Di tempat kami mungkin pemahaman tentang kesehatan, baik itu lingkungan, kesehatan pribadi dan lain sebagainya masih sangat kurang. Jadi makanya di sini saya merencanakan aksi nyata untuk menciptakan sekolah sehat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengurangi sampah plastik dengan metode celengan sampah. Ya, jadi sampah-sampah plastik bekas jajan anak-anak itu dikumpulkan dalam satu botol yang mereka bawa sendiri, masing-masing satu anak membawa botol sendiri, kemudian dikumpulkan, kemudian mereka celengi sampai penuh dan hasil botol berisi sampah itu akan dibuat eco bag untuk pemanfaatan limbah sampah. Kemudian yang terakhir adalah program tumbas, yaitu menuntaskan anak yang belum bisa membaca, menjadikan setiap peserta didik mampu membaca dengan baik dan benar. Di sini program tumbas adalah tuntas membaca anak sekolah, karena di sini saya lihat di kelas besar juga masih ada beberapa anak yang masih belum bisa membaca, apalagi di kelas rendah. Jadi makanya perlu bimbingan khusus atau program khusus untuk bisa menguntaskan anak-anak yang masih buta huruf atau masih kesulitan dalam membaca. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K, para tugas dan fungsi peserta visi misi. Yang ketiga, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran, setelah kita mengikuti orientasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Oke. Mungkin itu saja pemaparan dari saya.
Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan dan cara penyampaian saya masih kurang. Saya masih belajar dan mohon ada koreksi dari Bapak Pembimbing. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.